Kembali lagi di acara refleksi hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87 untuk Provinsi Banten. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, sahabat-sahabat semua. Uh, Ketua DP Ansor Kabupaten Lebak. Untuk malam hari ini tidak jauh dari malam-malam sebelumnya, kita akan membahas topik menyoal transformasi media juang Gerakan Pemuda Ansor di era 4.0 ini. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sahabat-sahabat semua di subscribe channel YouTube Ansor Banten TV, karena just only one untuk Provinsi Banten, GP Ansor Provinsi Banten hanya punya satu channel YouTube, yaitu Ansor Banten TV. Mungkin selanjutnya kita akan memperkenalkan diri dari pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Lebak. Silakan Kang Deden. Izin buka masker ya, kita minum dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat host. Ini luar biasa malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk duduk di tempat yang biasa diduduki orang besar. Amin, amin, amin. Berkah buat saya, dan saya bersyukur malam hari ini juga bisa menyapa sahabat-sahabat kader Ansor Banten se-Banten bahkan se-Indonesia, karena saya yakin apapun yang dilakukan oleh PW Ansor Banten ini selalu mengundang magnet atau ada magnetnya untuk Ansor Banten se-Indonesia, dan luar biasa ini Ansor Banten. Semoga jadi panutan lah untuk skala nasional. Saya tidak lagi bicara semoga, tapi ini memang sudah meyakini bahwa Ansor Banten hari ini sudah menjadi prototipe Ansor Banten di Indonesia gitu. Ngeri kan gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari lahir ke Ansor ke-87. Saya kira usia 87 ini adalah bukan usia yang sebentar, dan saya yakini jika organisasi bisa bertahan selama hampir 1 abad seperti Ansor ini, maka organisasi itu adalah organisasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat meyakini. Saya kira begitu sahabat. Jadi bicara Ansor, bicara Banser, khususnya di Banten, saya kira sudah selesai, kita tidak perlu lagi ragu. Kita bareng-bareng di Ansor dan Banser bahwa ini adalah organisasi yang diberkahi oleh Allah, wasilah dari doa para muassis, baik itu muassis Ansor maupun muassis Banten. Terima kasih Kang Deden. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai transformasi media juang di era 4.0 ini untuk Ansor, bolehlah sedikit sharing-sharing mengenai kiprah gerakan Kang Deden ini di Kabupaten Lebak sendiri itu seperti apa sih Kang? Ini ngeri bahasanya kalau sharing gitu ya. Karena kalau kita bicara sharing kan, saya pikir belum banyak yang sudah saya lakukan atas nama pribadi di Kabupaten Lebak ini. Gitu. Kurang lebih tahun 2 tahun mungkin. 2019 saya diamanahi untuk memimpin PC Ansor Lebak oleh sahabat-sahabat Ansor Banten Lebak. Gitu. Sekarang 2021 itu baru 2 tahun kurang lebih berarti kan gitu. Jadi kalau bicara kiprah, kalau bicara apa yang sudah saya lakukan, maka jawabannya satu, tidak banyak yang sudah saya lakukan dalam 2 tahun ini. Nah, mungkin tapi dari ketidakbanyakan itu mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita bincangkan malam hari ini dalam konteks bahwa kami ini di Kabupaten Lebak hari ini punya tagline gitu, karena memang ada satu sosok panutan kami, yakni sahabat Ahmad Nuri yang sekarang ketua PW, maka tagline kami di Kabupaten Lebak itu menebar cinta dan mengajak kebaikan gitu. Jadi kalau hanya sebatas menebar cinta kami belum mampu, gitu ya. Karena kalau sahabat Ahmad Nuri kan ketua PW kita ini
soal urusan menebar cinta udah selesai lah, semua tahu gitu. Sudah tidak bisa diragukan Tidak lagi. bisa diragukan lagi kalau soal menebar cinta. Nah kalau kami misalnya di tempat bicara hanya sebatas di menebar cinta, maka ribet kami. Urusannya kan gagang sapu ya kan. Maka kalau kami harus ada kelanjutannya, ya ini menebar cinta, mengajak kebaikan gitu. Saya kira itulah. Mungkin mudah-mudahan malam ini juga kita atau saya pribadi hadir di sini bukan dalam konteks yang lain-lain atau sharing terlalu hebat atau berbicara sharing. Ini adalah bagian daripada ikhtiar kita semua dalam menebar cinta mengajak kebaikan. Gitu, kira-kira kan. 2019 akhir Thailand. 2020 awal Kabupaten Lebak ini dihantam musibah yang luar biasa. Udah banjir, Bencana alam itu. banjir bandang di hampir yang berdampak ke 7 kecamatan di Kabupaten Lebak, Lebak Utara. Kebetulan itu tempat domisili saya di sana, pada beberapa 7 kecamatan. Lokasinya itu tidak jauh dari kediaman ketua ini. Itu termasuk kediaman saya juga hampir, Oh, ya. hampir kena, tapi hampir ya, hampir kena. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan. Itu di belakang pondok itu ada sungai, di belakang pondok Al Farhan Ya. itu ada sungai. Itu tinggal dari biasanya kalau lagi normal itu dari jalan ke sungai itu sekitar 12 meter. Nah, pas bencana itu tinggal paling sekitar setengah meter atau 20 cm lagi itu sampai ke jalan. Kalau itu masuk ke jalan mungkin masuk juga ke pondok wilayah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi, kediaman saya itu cenderung tidak terdampak. Gitu. Hanya memang kalau akses jalan dan sebagainya ada terdampak. Gitu. Tapi kalau untuk masuk ke kediaman alhamdulillah. Nah makanya saya bilang tadi di awal tidak banyak. 2019 di kita Lebak ini kena musibah, terus proses rehabilitasi dan lain sebagainya, dan itu kurang lebih 5 bulan, dan di pertengahan tahun 2020 kan gitu, pertengahan tahun 2020 kita diberi cobaan yang lebih dahsyat lagi, yang gitu, pandemi corona ini. Ya makanya kalau bicara saya pribadi di Kabupaten Lebak, selepas kita bencana, kita ketemu dengan corona, maka praktis ketika bicara pengabdian dalam konteks internalisasi organisasi ini agak minim. Bahkan pengkaderan pun kita baru di 2020 sampai 2020 awal itu hanya sekali. Itu hanya sekali pengkaderan karena langsung dihantam musibah banjir bandang, dihantam corona, maka sekali pengkaderan terakhir di pesantren Al-Farhan, kebetulan di kediaman saya sendiri, 5 peserta 350 kalau tidak salah waktu itu. Nah setelah itu kita dihajar musibah, dan alhamdulillahnya tapi semua kader yang waktu itu mengikuti DTD, ini semuanya langsung bisa kita perlihatkan ke masyarakat. Artinya amal solehnya ini amal solehnya dalam konteks kesalehan sosial ini bisa langsung terasa oleh masyarakat. Gitu, karena pas KDTD tidak lama langsung ada musibah banjir bandang, maka semuanya alhamdulillah bergerak bersama-sama bagaimana kita memberikan pengajian, gitu, beramal soleh, apalagi masyarakat sekitar membutuhkan konteks bencana. Ya kan itu kan? Gitu. Luar biasa sekali perjalanan administrasi Ansor Kabupaten Lebak ini. Bukan mendoakan ya, hanya saja alam menghendaki bahwa Ansor ini punya kontribusi besar terhadap masyarakat. Ya. Oke, untuk sahabat-sahabat di Ansor, jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Ansor Banten TV, dan untuk cara mendapatkan giveaway sarung itu ada formatnya di live chat, tinggal diikutin saja nanti formatnya seperti apa. Dan jangan lupa juga follow IG GP Ansor Banten di Instagram. Oke Kang,
Selanjutnya mungkin sedikit ingin mencari tahu ya, apa pandangan dan juga mungkin sudah punya kontribusi ya. Menurut Ketua Deden ini, transformasi media Juang Ansor sekarang ini seperti apa sih di era ya bencana pandemi inilah? Ini pertanyaan yang ngeri sedap gitu. Ya, karena kalau bicara transformasi media Juang, waduh repot itu kita kan gitu. Kita ini orang kampung kan, orang Lepak ini kan orang lembur gitu. Jadi bicara transformasi media Juang dalam konteks media sosial ini agak harus mikir keras juga gitu. Ya tapi Sebelum ke arah sana, Kang Deden sepakat nggak sih dengan adanya konsep yang seperti ini? saya kira harus. Ini bukan soal sepakat atau tidak sepakat gitu. Karena ketika berbicara organisasi, berbicara kepemimpinan, maka sebuah respon terhadap perubahan ini sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Gitu. Mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan. Itu dalam teori kepemimpinan, dalam teori organisasi, ya Fleksibel harus seperti itu. Gitu. Maka ini bukan soal sepaham tidak sepaham. Gitu. Tapi kalau ditanya soal transformasi media Juang hari ini di Ansor, saya kira ini sahabat-sahabat di PP gitu. Ya dalam hal ini Gus Ketum, saya kira untuk mengambil sebuah langkah, apalagi dalam konteks harlah, ini tidak akan sembarangan bos. Ya. Jadi ini pasti melalui pertimbangan panjang, ini pasti melalui tirakat yang hebat juga, maka sampai lahirlah konsep transformasi media Juang itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Betul. Nggak kayak kita bos gitu, kita ngopi-ngopi begini, udahlah bikin acara apa, enggak saya yakin nggak gitu lah. Terus Ketum saya yakin nggak seperti itu, tapi ini adalah melalui pertimbangan, melalui analisa, dan juga melalui tirakat yang luar biasa dari para pembesar Ansor hari ini, maupun daripada kiai-kiai yang ada di belakang Ansor hari ini, khususnya kiai-kiai di ulama. Maka ketika itu sudah menjadi keputusan PP mengambil konsep bahwa atau tema harlah GP Ansor ke-87 ini adalah transformasi media Juang, maka saya meyakini bahwa itu adalah salah satu cara dari para kiai, salah satu cara dari Gus Ketum bagaimana menggerakkan kader Ansor hari ini kepada posisi yang memang sangat kekinian. Gitu. Artinya kita kalau tidak secara umum kader Ansor di grassroots ini mungkin tidak akan berpikir panjang, berpikir jauh soal apa sih artinya kan gitu. Kita kan mikirnya di bawah itu kadang mikirnya cuma gimana caranya jaga kiai, gimana caranya jaga pengajian kan gitu. Gimana caranya juga kita jaga pesantren, gimana caranya kita tabarukan para kiai kepada pesantren, tabarukan kepada NU, itu kita selesai di situ. Ruang-ruang kita akan selesai di situ kalau kader-kader di grassroots ini. Gitu. Nah, ketika PP mengambil tema transformasi media Juang, ini kan semuanya langsung tergerak, gitu kan? Tergerak ini apa sih transformasi media Juang itu kan gitu? Seberapa penting transformasi media Juang itu? Dan ternyata setelah kita semua coba untuk menganalisa, kita coba semua untuk melihat, dan ternyata hari ini kalau kita memang tidak bertransformasi, gitu, pergerakan kita tidak bertransformasi dalam, kalau bahasa PP kan temanya media Juang, kita tidak bertransformasi, dan ternyata ini kita akan bukan ketinggalan kereta, bukan ketinggalan kereta gitu, tapi mungkin kebermanfaatannya juga nanti ini akan terlalu lokal gitu, terlalu lokal. Kalau kita bicara hari ini dunia di era digital ini tanpa sekat ruang dan waktu kan gitu. Maka ketika kita bisa bertransformasi ke dunia digitalisasi media Juang kita, maka gerakan kita pun tidak akan bisa disekat oleh ruang dan waktu. Nah mungkin ini salah satu hikmah yang bisa saya ambil dari tema transformasi media Juang ini. Dan kita alhamdulillah di Kabupaten Lebak juga kemarin tanggal 28 melaksanakan puncak harlah. Kita juga terpacu gitu ya,
Jadi bukan berpacu dalam melodi, tapi kita terpacu ya. Ya masa sih transformasi media juang misalnya kan ketika kita di Kabupaten Lebak, betul kami ini orang kampung kan gitu, tapi kan ya pengen juga lah kita gaya-gayaan kan gitu. Pengen juga kita terlihat seperti teman-teman yang lain kan gitu. Maka kita kemarin pas Harlah itu melaksanakan kegiatan Harlah itu melalui media Zoom dan juga live di IG Ansor Lebak. Nah itu IG Ansor Lebak itu Ansor Banser PC GP Ansor Lebak kalau salah itu nama IG-nya. Apa di YouTube-nya PC GP Ansor Lebak. Jadi sekalian aja subscribe juga ya. Itu jangan cuma PW aja. Jadi jangan cuma PW aja. Ya, gitu. Jadi Ansor Lebak juga sudah punya channel YouTube itu namanya PC GP Ansor Lebak. Jadi sekalian aja. Nah, kemarin alhamdulillah kita juga coba untuk mengikuti dinamika yang hari ini terjadi dalam konteks Harlah Ansor ini. Kita semua trennya itu didorong kepada bagaimana transformasi media juang. Kami juga di tempat bersama seperti itu. Karena mungkin melihat kepada asas kebermanfaatan. Iya jelas, jadi sangat apalagi di Lebak bos. Lebak ini kan ngeri Lebak ini. Lebak ini. Kalau bicara Lebak, bicara secara geografis, di Lebak itu ada 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Gitu. Nah kalau saya kan di ujung utara, di Kecamatan Cipanas, ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Ya. Nah, ujung selatannya ini berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Itu Kecamatan Cilograng namanya. Kalau saya tempuh dari rumah ke Cilograng, itu hampir sama dengan saya menempuh jarak dari rumah ke Bandung. Iya. Luar biasa. Jadi kalau ada acara di Cilograng, saya kadang mikir, aduh ini mendingan gua ke Bandung kan gitu. Kalau bukan karena apa himmah kita kepada organisasi, kalau bukan karena keyakinan kita bertabarukan di organisasi, ngeri bos, ngeri. Itu baru dari ujung utara ke selatan, belum lagi dari barat ke timur. Gitu. Ya. Belum lagi soal berapa banyak desa yang akses jalannya juga masih lumayan. Mohon izin Ibu Bupati, bukan saya bermaksud membuka tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi bicara Kabupaten Lebak, siapapun yang dalam konteks apapun, apalagi bicara pemerintah kan gitu. Kami pun di organisasi ketika bicara Kabupaten Lebak ini luar biasa kan ngurus nanti 340 desa, 5 kelurahan, 28 kecamatan, luas wilayah Kabupaten Lebak itu kabupaten terbesar luas wilayahnya di Provinsi Banten. Cocok apa nih? Jangan kemana-mana. Bahaya deh kalau isunya dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi itu makanya ketika transformasi media juang seperti ini, kami di Kabupaten Lebak terus terang ini merasa sangat bermanfaat gitu. Bisa terbantu. Ya, hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat di Cilograng, sahabat-sahabat di Cigemblong, sahabat-sahabat di mana Lewi Damar, Bojongmanik kan gitu. Sahabat-sahabat yang secara geografis jauh dari Kota Rangkas Bitung, hari ini kita bisa satukan, kita bisa sapa, kita bisa saling tertawa, kita bisa saling bertukar informasi pada jam yang sama, tempat yang sama dari berbagai macam kecamatan, dari berbagai macam desa. Itu luar biasa. Jadi bukan hanya soal transformasi media juang bagi kami di Kabupaten Lebak, bukan hanya soal tema, tapi ini juga memang berpengaruh. Insya Allah ini juga akan berpengaruh terhadap kegiatan kami di Kabupaten Lebak. Tapi mungkin penting, sangat penting gitu, sangat penting. Karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang kan bisa dipastikan hampir semua orang punya handphone yang berbasis smartphone gitu kan. Ya. Nah, jadi gaya berdakwahannya juga mungkin agak sedikit bergeser sekarang. Nah, oke, sahabat-sahabat semua, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ansor Lampung TV. Jangan lupa juga
bagi sahabat-sahabat yang konsisten, konsisten mengikuti rangkaian acara Harlah GP Ansor Banten yang ke-87 sampai akhir, itu banyak sekali door prize ya, lumayan lah bikin hati senang, riang, gembira. Kalau kata ketua kan kayak gitu. Jadi memang harus yang gembira, harus selalu yang gembira itu. Karena makanya kenapa kita tagline-nya menebar cinta mengajak kebaikan, karena kan ujung-ujungnya yang gembira. Kalau tidak menebar cinta, kalau tidak mengajar kebaikan, repot kita. Ngajak kebaikan sambil marah-marah, repot juga kita. Itu Salah kaprah soalnya. iya, ngeri juga orang kan gitu. Terus menebar cinta tanpa diarahkan ke kebaikan, tanpa diajar kebaikan, nanti salah kasih. Kalau saya coba bilang misalnya ke siapa saja misalnya ngomong-ngomong tebar cinta dan lain sebagainya, khawatir kan nanti saksinya beda kan, bisa-bisa saya dikepung sama datang sapu gimana gitu. Aduh, baik nih kalau nggak berbicara kayak gitu ini. Karena soal tirakat telek bebek saya belum sampai. Kalau ketua kita kan ketua PW ini kan udah khatam loh soal telek bebek gitu. Nah ini ilmunya belum disalurin ini ke ketua lebak ini. Mestinya nanti disalurin. Lebih keras ini bagi ketua wilayah Ansor nih. Kang Nuri gimana nih Kang Nuri? Jadi insya Allah makanya saya selalu sampaikan pada sahabat-sahabat saya di Kabupaten Lebak, keluarga besar, karena saya menganggap bahwa saya melihat semua kader Ansor, Banser di Kabupaten Lebak, baik itu yang melalui pintu Majelis Zikir, baik itu melalui pintu LBH dan lain sebagainya, mereka ini adalah saudara saya semua. Mereka ini adalah keluarga saya. Makanya saya selalu sampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa dalam Ansor ini kita jangan berharap jadi orang hebat. Kita bergerak saja, lakukan yang terbaik dan biarkan Allah memantaskan. Dan semua itu hanya akan bisa terlampaui dengan keren kalau kita menjalaninya dengan yang gembira gitu kan. Baik, sahabat-sahabat ini sangat luar biasa sekali tadi bagaimana PCG Ansor Kabupaten Lebak ini memaknai tema yang digagas oleh Gus Ketum kita ini, bagaimana transformasi media jual Ansor saat ini sangat memiliki asas kebermanfaatan dan juga hal yang sangat penting mengingat teritorial wilayah Kabupaten Lebak sendiri yang sangat berjauhan sekali. Sampai-sampai tadi lebih memilih ke Bandung ya kan daripada bukan ya serius Pak, dari rumah itu ke Cilobrang hampir 5 sampai 6 jam. Dari rumah kalau mau ke Cilobrang saya. Tapi sekarang enak kan ada akses tol untuk Kabupaten Lebak. Ya Pak, itu kan tol dari Serang ke Rangkas Pak. Oh iya. Gitu. Kalau dari Rangkas ke sananya ya tetap aja sama nggak ada gitu. Artinya akses tol memang akan insya Allah akan membuka ruang interaksi sosial, ekonomi dan lain sebagainya dari masyarakat luar ke Kabupaten Lebak. Tapi kalau bicara Kabupaten Lebak tetap aja Pak, repot kita Pak. bicara 28 kecamatan ini repot kita Pak ngurusinnya. Makanya media juang ini mudah-mudahan dan kami yakin insya Allah ini akan menjadi sarana ruang silaturahmi kami sehingga nanti persoalan jarak, persoalan waktu tempuh dan lain sebagainya bisa kita minimalisir konteks silaturahmi dengan seluruh keluarga besar seperti itu. Kalau ini kan langkah GP Ansor Lebak ini untuk kedepannya ya semoga ini dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta dan kebetulan ya sambil berkah di hari lahir langkah PCG Ansor Kabupaten Lebak kedepannya seperti apa? Kalau kita bicara Ansor di Kabupaten Lebak hari ini, ya saya bersyukur alhamdulillah saya mengenal Ansor dari di Kabupaten Lebak ya, Kabupaten Lebak dari eranya ketua waktu itu Pak Husen mungkin. Pak Husen, lantas dari Pak Husen ke Pak Haji Mahir, dari Pak Haji Mahir ke Pak Ade Jeremy, itu dari Pak Ade Jeremy lantas ke saya gitu.
Di pusatnya itu waktu itu saya mengenal Ansor itu dari zamannya Gusipul. Terus Gus Solahir, ini ke Gus Yakut. Mereka dari semua ketua-ketua yang dari PW-nya itu Gus Lukman, Gus Imron, nah ini Gus Nuri, Ibrahim, sama anak Gus Nuri gitu. Ya, saya kira saya belajar banyak lah dari semua kepemimpinan yang saya kenal di Ansor ini, gitu. Termasuk hari ini di Banten ini sahabat-sahabat di 7 pimpinan cabang yang lainnya. Saya kira ini adalah orang-orang pilihan yang manakala saya mau mencoba untuk belajar mengambil hikmah dari sahabat-sahabat yang ini, akan ada banyak manfaat yang bisa saya ambil. Dan hari ini itu saya lakukan. Gitu. Maka ketika berbicara Kabupaten Lebak, maka saya hanya mencoba membreakdown saja hal-hal yang saya pelajari, hal-hal baik yang saya ambil dari sahabat-sahabat kepemimpinan hari ini itu di Banten, hari ini di 8 kabupaten kota Banten, 7 kabupaten kota Banten, dan hari ini di pimpinan pusat. Gitu. Saya hanya mengambil hikmahnya dan coba saya rangkum, saya berikan di kabupaten kota. Mengikuti ritme aja ya, gitu. Tapi tentunya kita bukan berarti berjalan begitu saja. Gitu. Kita pun hari ini punya, karena visi saya di Kabupaten Lebak itu, Ansor Lebak hari ini harus kuat, gitu, terus mandiri dan berdaya saing. Sekarang ngeri kan Pak? Visinya kayak visi sekolah kan? Visinya udah kayak menyalon kepala desa ya. Jadi kuat, mandiri dan berdaya saing gitu. Dan dari semua itu, kuat, mandiri dan berdaya saing itu kita ramu bahwa ini kuncinya hanya satu, apa itu? Di pengkaderan, kaderisasi. Gitu. Maka di tahun 2021 ini kita sudah melaksanakan kaderisasi itu ada di kecamatan-kecamatan, bukan lagi di PC, di PKD dan diklat saat itu kita laksanakan di PC. Lanjut ya? Lanjut, okay. Jadi kita laksanakan di PC, gitu, dan hari ini makanya kenapa saya mengambil tagline menebar cinta dan mengajak kebaikan, karena saya mengambil satu faidah dari kitab Al-Fiyah itu kurang lebih bunyinya wa ikhtiari la yadul mutasir tidak akan yadul mutasir. Jadi dalam konteks ikhtiar, dalam konteks usaha, sepanjang kita masih bisa bersama-sama berbarengan, maka yang tetap terpecah belah. Maka di Kabupaten Lebak ini kami selalu ke siapapun kita tebarkan cinta dan kita ajak untuk kebaikan. Tentunya ini dalam konteks menuju atau salah satu cara kami membangun partnership. Ngeri kan bahasanya kan? Iya itu. Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan untuk coba like and subscribe channel YouTube Ansor Banten TV. Ini sudah banyak sekali nih ketua yang hadir dari Lebak. Sahabat-sahabat, terima kasih. Sapa dulu lah teman-teman sahabat-sahabat dari Lebaknya ketua. Oke, sahabat-sahabat Lebak mana sama-sama kita menebar cinta ya. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat semua, format untuk mendapatkan giveaway silahkan dilihat dari live chat. Untuk ucapannya lebih menarik lah, ketika misalkan ucapan itu lebih menarik, kemungkinan besar dapat giveaway-nya juga lebih tinggi di sahabat-sahabat semua. Oke. Ini dari mana aja nih yang komentar nih? Indra Saputra, wis banyak. PAC, PAC Ansor Cipanas nih Kang Deden. Iya siap, mantap, kabar Iim. Banyak sekali nih. Muncang, PAC Muncang Kang Deden nih. Mantap sekali ini pasukan Kang Deden. Sudah hadir hampir berapa orang ini? Dapat sepeda. Oke.
Baik, sahabat semua, terima kasih yang sudah mengikuti rangkaian acara untuk malam hari ini. Mungkin dicukupkan saja Ketua minta closing statement lah untuk di akhir. Untuk sahabat-sahabat semua, terima kasih. Jangan lupa subscribe and share channel YouTube Ansor Banten TV dan juga follow IG-nya GP Ansor Banten. Silakan untuk closing statement kedua, sekalian ucapan hari lahir lah 87. Dan terima kasih sahabat-sahabat, tentunya khususnya ini saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Ansor Banten yang ada di Kabupaten Lebak. Satu kalimat untuk kalian luar biasa, selamat akhir. Jadi terima kasih. Di penghujung kesempatan yang mulia ini, saya hanya ingin menyampaikan khususnya untuk sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Lebak bahwa kita beransor bukan untuk mencari apa-apa. Kita beransor hanya ikhtiar kita untuk tabarkan kepada para muassis Nahdlatul Ulama, kepada para masyaikh Nahdlatul Ulama, kepada para muassis Ansor. Maka siapapun, apapun, dan ditempatkan dimanapun, dipantaskan oleh Allah, dan dimanapun kita, baik di internal Ansor maupun di luar Ansor, maka yang bisa kita lakukan adalah kita berikan yang terbaik, kita ikhtiar lakukan yang terbaik, selanjutnya biarkan Allah yang memutuskan. Saya kira itu saja, kita hanya bisa tabarukan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Ansor Bansroy. Ada satu sebetulnya kemarin di Ramadan ini yang ada satu hal agak panjang dikit ya. Jadi di closingnya ini apa ya, closing open lagi lah gitu. closing lagi nanti. Nah kemarin itu kita ada di Harlah Ansor ini di Kabupaten Lebak ada pembagian 18.700 takjil. 18.700 takjil serentak di 28 kecamatan 345 kantin di Kabupaten Lebak. Gitu. Dan ini saya pastikan bahwa PC tidak mengeluarkan uang spesial untuk kegiatan ini. Gitu. Ini luar biasa sekali. Ada hal yang membuat saya menangis di tanggal 28 pagi ini. Itu karena saya lihat postingan sahabat-sahabat semua dan informasi-informasi dari sahabat-sahabat semua ternyata mengajak cinta dan menebar cinta dan mengajak kebaikan itu dipahami betul oleh sahabat-sahabat. Sehingga 18.700 ini takjilnya itu dibuat oleh sahabat-sahabat Ansor se-Kabupaten Lebak bersama-sama dengan masyarakat kan. Eta bapak-bapak aya nu ngalasuluh, aya anu naonnya matung daun cau, aya anu bikin buras, aya anu manggang dan lain sebagainya. Ini ngeri kan saya langsung getarnya bergetar hati saya kan. Bergetar melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat semua. Makanya saya yakin bahwa apa yang selalu kami sampaikan bahwa kita di Ansor ini adalah tabarukan, ini dipahami betul oleh sahabat-sahabat Ansor Banser se-Kabupaten Lebak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Sebagai closing statement saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyempatkan hadir dalam rangkaian acara Harlah refleksi Harlah di Ansor yang ke-87 Provinsi Banten ini. Saya Anton selaku host pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus rangkaian acara refleksi Harlah GP Ansor yang ke-87 Just Only One di channel YouTube Ansor Banten TV. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يأتيك يوما طامحا يلقى هماما. Oke.